Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Iya pun. bersama saya lagi Novelia Yulistin Sanggem di program podcast Cawekam. Kali ini kita ada di segmen kebudayaan. Sudah hadir di studio kita, siapa lagi yang tidak kenal Sultan Darmawan. Wah, beliau dikenal sebagai selain tokoh adat ya, tokoh masyarakatnya, dia juga sebagai presenter ya. Iya, perempuan sebagai presenter TVRI Lampung. Dia bicara soal kebudayaan. Nah, di Cawekam beliau juga harus bicara kebudayaan ya. Apa kabar, Sultan? Alhamdulillah, kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi pun. Ya pun. Gimana nih keadaan Sultan selama pandemi COVID-19? Alhamdulillah, walaupun dalam suasana COVID-19 kita masih meningkatkan silaturahmi. Bagian daripada adat dan budaya kita. Iya benar. Apa kalau di falsafah kita itu? Itu sendiri nemuin masakan Iya, nemuin mah kita lagi nemuin mah ini. Iya, Sultan. Saya manggilnya Sultan ya? Sultan ya, Sultan. Iya. Kita mau nanya-nanya nih tentang adat budaya, tetapi kita bicara tentang pepadun. Iya. Nah, di dalam pepadun itu apakah ada seperti hukum-hukum yang novel pernah dengar itu ada keterem, ada apalagi ya? Apalagi Sultan carem ragem gitu. Ya. Itu seperti apa nih hukum adat di Lampung Pepadun khususnya? Baik, terima kasih Nabil. Setelah batin penyimbang termasuk seluruh masyarakat Lampung pada umumnya dan teman-teman milenial tentunya karena yang akan melanjutkan perjuangan kita ini di bidang seni budaya ini adalah anak-anak muda ya. Terima kasih Novel Sanggem sudah mengundang saya untuk berbagi pengalaman. Kalau kita bicara tentang adat dan budaya Lampung ini secara umum ya, secara umum memang cukup beraneka ragam. Dalam tanda kutip, rona-rona, pelangi-pelangi budaya itu cukup indah. Nah, walaupun dalam perbedaan-perbedaannya kita pasti ada, tapi bukan menjadikan suatu persoalan untuk menuju kemajuan kita di bumi Saibuni Ruwajulai. Iya, malah menyatukan. Ya. Kita tetap berlandaskan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Perda nomor 2, acuan kita jelas berdasarkan Kemendagri nomor 3940. Wah, apa itu? Itu tentang pelestarian, pengembangan bahasa dan budaya kita. Tapi secara umum kita mengambil secara lokal wisdom. Jadi untuk budaya kita Lampung lah. Terlepas itu dari Lampung Saibatin, Lampung dari Pepadun ya masih kita saudara. Ya, masih dalam satu agama kita. Lampung, saya Lampung. Sang Lampung, saya Lampung. Jadi kalau kita bicara tentang masalah hukum adat kita ngambil dari hukum pernikahan ya. Hukum adat pernikahan itu dibagi dari 3 bagian, yaitu patrialistik, materialistik, dan patriark. Kalau kita ngambil dari patrialistik, kita melanjutkan kedudukan dari sang ayah kita. Artinya orang Lampung itu identik dengan anak laki-laki. Anak laki-laki yang akan melanjutkan keturunan dan tahta kerajaan dari sang ayah. Dari bapak ya. Dari bapak. Kemudian ada juga yang namanya materialistik. Artinya melanjutkan keturunan dari sang ibu. Terus kenapa itu bisa terjadi? Bisa saja karena ibu ataupun orang tua itu mempunyai anak, sementara dia adalah salah satu kepenyimbangan atau sultan atau tidak penyimbangan, tapi dia ingin melanjutkan kerajaan dia, tahta keturunannya. Dengan sendirinya dia harus mengambil seorang laki-laki yang akan menggantikan kedudukannya dengan lantaran dia nikah dengan anak kandungnya. Artinya disebut dengan materialistik. Jadi melanjutkan keturunan dari sang ibu. Kemudian ada juga yang namanya patrial, dia berada di antara 2, wo kebumian. Kalau bahasa kita tuh wo kebumian, dia menegakkan 2 kebumian. Dari keluarga ibu dia juga melanjutkan warisan adat budaya dari ibu, keturunan ibunya, dari keturunan istrinya,
di satu sisi juga dia harus melanjutkan keturunan ataupun bukan keturunan ya, melanjutkan kerajaan atau adat budaya yang berkembang berlaku di tempat sang istrinya atau di Maluku itu disebut dengan patria. Terus prosesinya bagaimana? Lanjut apa nanti ada celah? Silakan. Biasa yang terjadi di pepadun secara umum khususnya di marga anak tua ya, karena dalam kebuayan tadi udah disinggung ada keterangannya masing-masing nanti dijelaskan. Yang biasa berkembang di marga anak tua Kecamatan Parangbatu, Kecamatan Anak Tua Lampung Tengah, ketika dia mempunyai anak wanita terus dia seorang penyembang, contoh Sultan Darman Sunta. Saya ini punya anak, nggak punya anak laki-laki misalnya, sementara saya adalah penyembang adat. Penyembang berarti pemimpin ya. Terus tapi nggak punya anak laki-laki. Nah kebetulan saya punya anak perempuan, bisa nggak itu turun ke anak perempuan saya? Tadi saya bicarakan secara umum. Ada di suatu wilayah juga bisa dia langsung turun ke anaknya perempuan tanpa dia ngangkon, itu bisa. Tapi ada di beberapa wilayah bahkan di atas 50%, 60% itu kebanyakan dia harus diangkonkan dulu. Oh, dia harus diangkat dulu ya di keluarga ya. Di keluarga kita. Bagaimana cara proses pengangkatannya? Anak saya yang wanita itu diangkonkan dulu dengan siapa? Misalnya Tuan Raja Hukum yang angkat dia, misalnya kan. Terus si suaminya itu yang menjadi anak saya. Jadi saya bebesan dengan Tuan Raja Hukum, sedangkan yang perempuan itulah yang anak saya. Nah, jadi yang mantu saya yang katakanlah si Saripudin misalnya. Si Saripudin itu yang menjadi anak saya. Oh, jadi ditukar gitu ya. Nah, yang anak saya ini yang harus diangkonkan dengan Tuan Raja Hukum itu tadi. Oh, seperti itu. Nah, baru tahta kerajaan itu bisa turun di anak saya ini tadi. Nah, jadi Saparudin ya. Jadi Saparudin yang melanjutkan tahta itu, bukan si anak saya ini, kira-kira gitu. Iya. Tapi itu yang disebut Semanda itu bukan ya? Tadi iya benar. Benar. Bisa disebut Semanda. Dalam bahasa nasionalnya Semanda ya. Nah, terus itu bagi untuk menurunkan tahta saya. Terus bagaimana kalau dia berada sementara dia juga anak tunggal, si Saparudin ini anak tunggal juga. Sementara dia juga di sana tidak ada yang melanjutkan keturunan ayahnya, dia tetap melanjutkan keturunan ayahnya berdasarkan peraturan adat istiadat yang berkembang berlaku di wilayah masing-masing gitu kan. Oh gitu, artinya ketika si Saparudin ini ada di wilayah yang perempuan, yang dia pakai adat wilayah perempuan. Tapi ketika dia sedang berada di wilayah diri dia sendiri gitu, pakai adat dia sendiri. Itu yang tadi ini ya, yang nomor 3 tadi apa? Patrial itu ya. Patrial itu dia berada di 2 tempat. Ada di 2 tempat. Artinya begini, kalau boleh saya pakai istilah amfibi ya, di darat dia bisa, di laut juga bisa hidup. Jadi di sini bisa, di sana juga bisa. Artinya kan dia menegakkan dari dua sisi keadaan. Bisa nggak sih dia itu di tempat bini tuanya atau di tempat bininya atau di tempat dia dengan memakaikan sarana dan prasarana adat yang dia biasa pakai, misalnya di tempat lakinya dia pakainya begini, di tempat istrinya dia pakai begitu, sama dengan tempat laki, Allahu a'lam. Kenapa? Karena kembalikan ke keteram itu tadi. Iya, keteramnya seperti apa? Aturan kembali lagi ke aturan ya. Aturan. Iya, aturan yang dipakai di pihak perempuan itu apa, dipakai pihak laki-laki apa. Tapi bisa nggak jadi satu itu dicampur aduk? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena begini, ketika kita bicara adat, kita bicara aturan. Iya. Ketika kita bicara adat, kita bicara aturan. Terus aturan itu dibuat dari keputusan masyarakat adat. Artinya hukum adat itu hukum yang tidak mengikat. Dalam tanda kutip hukum kesepakatan. Hukum kesepakatan. Bisa berubah setiap waktunya sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah adat. Gitu. Nah, jadi hasilnya tentu berbeda. Karena kita dalam marga, dalam buai, jangankan lagi di kelompok besar, saya contohkan lagi di marga anak Tuha, kami ini 11 kampung. Kampung adat kami 11 kampung. Dalam 11 kampung itu ada 3 buai. Tiga buai Rio, buai Aji, buai
Tegak. Jadi dari kampung itu sendiri, dari satu marga itu sendiri, dia mempunyai keteram yang sama, iya. Tetapi budaya juga kadang-kadang beda. Iya. Bisa saya kasih contoh. Kalau di sini sujud pakai terbangan, pakai talau. Ada di suatu kampung dia nggak pakai begitu. Terus pertanyaan kita sah nggak? Sah. Karena itu sudah berkembang berlaku di teritorial wilayah itu sendiri. Iya. Gitu. Itu alat sarana prasarananya. Untuk kembali ke hukum perkawinan yang menikah tadi ya, Sultan. Itu kalau pepadun sama pepadun apakah sama? Sama, kalau pepadun sama pepadun sama. Pepadun sama ya? Ya. Tetap istilahnya kan pepadun ini kan hampir sama ya, nggak terlalu banyak perbedaan dalam sistem keadaan. Nah kalau saya batin dengan pepadun nih, itu seperti apa ini perkawinannya itu? Perkawinan antara sebatin dengan pepadun. Nah, oke, saya ambil dari awal tadi ya. Kalau sama-sama pepadun bagaimana? Kalau sama pepadun dengan sebatin itu bagaimana? Jadi kalau pepadun sama pepadun, saya punya anak wanita. Diambil sama Saparudin itu tadi sama-sama Lampung Pepadun. Apakah dia dari Abung ataukah dia dari Sungkai Waikanan? Karena yang disebut pepadun itu terdiri dari Abung Siwung Migo, Migo Pak Tulang Bawang, di situ juga ada Parga Dewa ya. Kemudian ada Waikanan, kemudian Sungkai dan Pubian terus suku Pubian. Nah, jadi itu yang disebut pepadun. Nah, dalam hukum pepadun itu sendiri, seandainya anak saya diambil oleh salah satu masyarakat adat pepadun yang terdiri dari berapa tangkai itu tadi, prosesinya seperti apa? Tetap harus yang berlaku di wilayah saya ketika mereka berhadapan dengan saya. Misalnya dia mau sujud, mau segala macam, ya harus pakai adat yang punya saya ketika mereka berhadapan dengan saya. Sebaliknya, ketika keesokan hari atau besoknya prosesi adat di tempat yang wanita, kita harus pakai adat istiadat yang berkembang di wilayah wanita itu sendiri. Nah, jadi kita tidak terlalu ada penekanan, gitu. Hanya penyesuaian itu tadi. Terus tata caranya tentu berbeda. Walaupun itu berbeda, walaupun ada perbedaan, tapi maknanya sama. Baik dari ngata, daus, roh dan lain sebagainya, itu hanya dalam ucapannya sama, dalam pelakuannya sama, tapi kadang-kadang dalam prosesinya yang berbeda. Tuh. Terus pertanyaannya dengan sebatin. Seandainya orang pepadun diambil orang sebatin, sebaliknya orang sebatin diambil orang pepadun, bisa nggak? Pada prosesnya bagaimana? Ini secara umum, tapi ada di beberapa wilayah ya yang namanya diangkonkan. Oh, diangkonkan. Tapi terlalu janggal ya kalau di Lampung kan. Iya, karena mereka juga Lampung ya gimana ini? Saya Bumir Wajurai itu sebatin dan pepadun. Iya. Jadi kalau kita bicara mau dilampungkan lagi, kok ngelampungkan orang Lampung? Iya juga ya. Iya. Jadi, saya aja sebagai presenter saya tidak pernah bicara yang seperti itu karena menimbulkan konflik. Iya, benar. Itu permasalahan. Tapi ada di beberapa secara umumnya ada yang diangkonkan, ada pun yang tidak diangkonkan. Iya. Saya kasih contoh lagi. Saya kasih contoh anak saya. Anak saya orang pepadun. Anak saya diambil orang Kota Agung. Ketika saya akan melaksanakan prosesi adat di kampung saya, Negara Bumi Ilir Lampung Tengah itu, mereka itu minta dilampungkan. Saya bilang nggak boleh karena dia orang Lampung. Iya. Kenapa harus dilampungkan? Nah, berubah lagi konsep mereka minta diangkonkan. Saya bilang kenapa harus diangkonkan? Karena dia orang Lampung. Kalau bicara adat, antara kampung kita dengan kampung tetangga aja budaya kita beda. Jangankan lawan sebatin. Tapi bukan itu yang jadi titik persoalan. Karena dia juga orang Lampung. Menurut saya, di tempat saya kita pergunakan adat yang berkembang berlaku di wilayah kita. Di tempat dia nanti kita ikut apa yang berlaku berkembang di wilayah mereka, di wilayah teritorial suaminya gitu. Mungkin begitu juga sebaliknya. Ketika punya anak kita yang laki, kita ngambil sebatin, di tempat sebatin kita pakai aturan yang berkembang di wilayah mereka sesuai dengan keteram mereka itu seperti apa. Di tempat kita, yuk kita lestarikan adat budaya yang berkembang berlaku di tempat kita. Kalau menurut saya ya, tapi bukan berarti saya menganggap mereka yang melampungkan atau mengangkonkan itu salah, enggak. Mungkin adat mungkin masing-masing masing-masing, artinya seperti saya katakan tadi kan,
keterangan kita berbeda. Iya. Tapi kalau menurut seorang Sultan Darmawan, ketika dia ngambil orang Lampung nggak perlu lagi dilampungkan atau diangkut. Iya. Kecuali kalau dia bukan orang Lampung. Lampung. Misalnya orang Lampung yang berasal dari Batak, orang Lampung yang berasal dari Jawa Tengah, iya. orang Lampung yang berasal dari mana saja Iya. kita mau Kalau dilampungkan nggak kita dimasalahkan. Itu menurut saya. Dan bicara gelar nih. Iya. Di Lampung Pepadun tuh gelarnya itu apa saja sih ini? Strukturnya strukturnya itu ke bawah. sebelum dari bawah ke atas itu. Dari bawah ke atas. Nah, saya kembalikan lagi secara umum ya. Karena Lampung ini memang rona-rona, corak, warna dan pelangi adat itu memang luar biasa dan dengan dengan strukturalnya juga sedikit ada perbedaan, tapi yang secara umum dan yang berlaku berkembang di tempat saya yang saya bicarakan ini, puncak yang tertinggi adalah Sultan. Sultan itu pun di dalam Lampung ini ada beberapa panggilan tuh Novel. Kalau di Abung Sultan. Kalau di Pubian dialeknya Suntan, termasuk Waikana. Suntan. Ya. Kalau di Saibatin kadang-kadang mereka pakai Sultan. Kemudian di wilayahnya Novel sendiri Setan. Bukan setan ya? Bukan setan ya. Jadi kadang-kadang orang salah. Setan. Karena T-nya double. Iya. Mereka ambil garis setan atau setan. Sebenarnya bukan setan, setan. Karena T-nya double. Sama dengan sultan gitu kan. Nah, jadi panggilan itu benar. Yang tertinggi adalah Sultan atau Sultan atau Sultan atau Setan, kemudian Pangeran. Nah, ada Pangeran, itu lagi. Ini yang saya bicarakan di Padang Ratu ya. Di wilayah saya. Kalau di wilayah orang tentu nggak sama. Iya, kadang-kadang Pangeran yang paling tinggi. Iya, kan? Nah, tentu nggak sama kan. Kemudian ada namanya sembahan, kiai, raja, batin, mina, daing, itu keturunannya. Bahkan kalau kami di Marga Anak Tuhan, ketika orang tuanya sudah begawi, saya ini Sultan Darmawan Sultan. Ketika anak saya Pangeran Ratu Agung, anak saya yang tertua Pangeran Ratu Agung. Ketika anak saya naik Mupadun, anak saya naik menjadi Sultan, saya turun ke Mina. Oh, jauh saya turun ke Mina. Lagi ya. Saya turun ke paling Mina. rendah itu kan ya kalau nggak salah. Apakah semua Lampung Pepadun seperti itu? Enggak juga. Iya. Maka saya bilangkan tadi, saya paling anti benar kalau sifat akunya. Saya tidak pernah pakai sifat aku. Maka saya tidak pernah bicara tentang sejarah. Saya dari dulu saya nggak mau bicara tentang sejarah. Ini terlepaskan lah ya. Ini tahta itu turun ke anak yang tua. Iya. Nah terus pertanyaan tadi, kalau nggak punya anak tua, anak yang laki-laki, loh tadi kan udah disebut bahwa anak saya yang perempuan tadi sudah ngambil suami, si Saparudin tadi sudah bisa melanjutkan keturunan saya. Karena sudah diproses. Kira-kira siapa Saparudin? Kira-kira gitu kan. Oh iya. Sebenarnya nggak ribet-ribet amat sih. Kalau orang Lampung ini memang ilmu singiri nemu nyimah itu memang Bhinneka Tunggal Ika itu tadi ya. Kelihatannya ribet, tapi sebenarnya enggak ribet. Benar enggak ribet. Iya sudah. Setelah pernikahan nih antara Saparudin dan anggap saja Zubaidah. Ya, Zubaidah. Saparudin dan Zubaidah ini. Nah, Zubaidah ini Pepadun misalnya, Saparudin ini Saibatin. Nah, dalam pernikahan itu kan sudah terjadi nih gelar ya. Nah, gelar si Zubaidah ini karena dia anak yang mau diambil tua ya. Apakah ini langsung bisa jadi pangeran atau sultan tadi? Saat pernikahan itu. Yang anak yang tua? Pasti. Dia bisa jadi pangeran, belum bisa jadi sultan. Kalau dia mau naik ke sultan, dia harus melalui prosesi lagi. Dia begawi dulu, dulu. Status dia begitu dia habis turun mandai, begitu bapaknya sultan, anaknya batas diturun mandi dulu. Setelah dia selesai prosesi turun mandai, itu mendapatkan gelar baru pangeran. Nah, setelah dia pangeran, dia mau naik ke tahta sultan, dia akan begawi lagi. Oh, gitu. Dia begawi lagi ya. Nggak langsung dalam perkawinan itu dia langsung nggak bisa. Oh iya, jadi ada tahapan lagi. Saat menikah dia menjadi pangeran, menjadi pangeran ya. Baru setelah itu ada prosesi lagi, baru bisa menjadi sultan dan ayahnya turun. Tapi ada di suatu wilayah, nggak perlu saya sebutkan karena nanti ada konflik ya.
Ada ketika anaknya juga sultan, bapaknya juga sultan. Terus siapa yang mimpin itu? Nah, siapa yang jadi bagian pucuk bendera ini? Itu ibaratnya ada dua matahari dalam satu Iya, bumi itu, benar. ya Dalam kan? satu bumi ada dua matahari. Ada dua matahari. Nah, Tapi jadi ya nggak apa-apa lah. Mungkin gini, ada mereka. pertanyaan kita gini, benar nggak sih kayak gitu? Ya. Ya mungkin benar gitu, karena itu udah berlaku di wilayah Wilayah dia. mereka sudah kata seperti dia. itu. Nah, tapi kalau di wilayah marga anak Tuhan, di wilayah saya, ketika anaknya naik ke sultan, bapaknya turun. Iya. Jadi kursi kerajaan itu dipegang oleh anaknya. Anaknya, iya, Gitu. iya sih. Nah, Ya juga saya juga bingung ya, tapi ya mungkin ya sudah jadi aturan mereka ya, sudah Iya. jadi kesepakatan tadi ya, kesepakatan. kesepakatan Karena adatnya hukum seperti adat itu kan hukum kesepakatan. Iya, hukum kesepakatan, tidak mutlak, tidak apa sih namanya, tidak saklek gitu ya. Ya, artinya memang kalau kita bicara hukum di Indonesia ini ada 3, hukum adat, hukum pemerintah, dan hukum agama. Memang yang paling tua itu hukum adat, ya, hukum adatnya lebih tua. Adapun hukum pemerintah, hukum Hukum agama Islam, itu ya. sudah hukum Islam itu udah penyesuaian ya, ada penyesuaian ke hukum adat atau hukum adat penyesuaian ke hukum Islam. Tapi yang jelas bahwa hukum adat itu hukum yang tertua di dunia kan. Nah, kemudian yang sifatnya tidak mengikat itu tadi. Di suatu wilayah ada pertemuan perkumpulan masyarakat adat membentuk suatu keputusan, dibuatkan satu keputusan namanya keteram. Keterem. Yang namanya keteram Iya. itu tadi, berdasarkan itulah keteramnya. Beda dengan Undang-Undang Dasar 45. Pancasila di Indonesia ini sila satu ketuhanan yang Maha Esa, kita bawa ke Sulawesi tetap itu bunyinya. Keterem itu ya bukan hampir ya, tapi sama dengan kata titi ya. Ya, kalau dalam Iya, kalau kata dalam titi aturan. kata titik aturan artinya boleh kalau kita pakai sistem pinjam bahasanya, kalau di DPRD itu perda mungkin. Perda. Oh iya. Perda, ya. Kalau di iya, situ kitab perda ya. atau pergub gitu kan. Pergubnya ya. Ada peraturan oh, iya, itu ya, ada sendiri. peraturannya. Jadi bisa nggak dicabut? Bisa dicabut, tapi dengan melalui musyawarah musyawarah adat kembali. lagi, bukan musyawarah sendiri ya. Bukan Musyawarah adat. Iya. Setiap kelompok Ada, adatnya ya, iya. setiap kelompok adat. Misalnya nih, si Saparudin dan Zubaidah ini sudah menikah, dia Iya. sudah mendapatkan gelar Iya. pangeran. Ini otomatis juga pangeran ya. Iya. Ini sini ya. Terus saat mereka ada melangsungkan sebuah acara adat nih, Sultan. Apakah si Saparudin ini sebelumnya Saparudin ini di apa namanya, di pihak ayahnya, Iya. pihak diri dia sendiri itu mungkin apa di sini rajo lah ya. Rajo, raja misalnya kan raja. Nah, di sana dia pangeran. Iya. Mungkin kan artinya lebih tinggi Iya, ya. iya. Nah, ketika dalam melakukan kegiatan adat di rumahnya atau di tempat adatnya, apakah dia bisa menggunakan dua-duanya jadi satu? Adatnya itu dia menjadi satu, kan saya batin pepadunya menjadi satu, atau dia harus memisahkan kalau dia pakai pepadun ya pepadun ya, kalau dia pakai saibatin ya pakai saibatin. Itu seperti apa? Oke, gini ya, Pi. Kalau kita bicara adat, sekali lagi saya sampaikan kita bicara aturan. Jadi kalau dia berada di komposisi, dia berada di tempat yang istrinya, dia uleman atau undangan atau tetangguh, penyerahan acara itu atas nama dari keluarga istrinya, ya nggak bisa dong dia menggabungkan dengan keluarga dari tempat dia, dari asal mula dia. Oh iya, ada tangguhnya. Nah, Ada sebelumnya tetangguhnya. tangguh itu apa nih? Nah, tetangguhnya begini, terhadap Stohobatin penyimbang Tuhan Raja, Minak Muawi suhunya no, Sikamjo di Kayun Sultan Raja yang Tuan. Misal, Sultan yang Tuan ini apa namanya, king of kingnya, raja daripada dia. Artinya dari pihak istrinya. Ngumpulkan kuti opak dikarenakan ada kegiatan bla 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 bla. Artinya tetangguhnya itu tetangguh dari Pihak perempuan. pihak istrinya, walaupun dia itu istilahnya sudah diangkon jadi ini ya, sudah jadi anaknya, udah jadi anak Standar Mawon. Kalau tetangguhnya dari Standar Mawon, pakaian adat pun harus pakai pakaian saya dong. Oh gitu, jadi Iya. sarana dan prasarananya harus pakai. pakaian saya. Nggak bisa dia bawa bendera dia. Oh gitu. Iya, kecuali kalau so. So, Nah, iya. misalnya kalau dia Pertunjukan, ya. pertunjukan budaya dan lain sebagainya, apapun yang ada, pakaian melinting dia Kreativitas itu tampilkan, namanya ya. itu identitas. Tapi ketika kita bicara adat, kita bicara aturan, tetangguhnya itu atas nama Sultan Darmangan, otomatis dia dari bahasa
dari sarana dan prasarana. Semua pakaian itu harus pakaian Sutandarmawan. Iya juga. Iya, jadi nggak bisa campur aduk ya, misalnya nih, Saparudin kan Saibatin nih, Zubaidah pepadun. Acara adatnya ini pakai pepadun, tetapi pakaian sarana dan prasarananya pakai Saibatin. Ya nggak bisa. Lucu dong. Juga tapi ya. Bukan cuma sekedar lucu, di situ ada sanksi. Di situ juga ada sanksi adatnya. Oh iya, yang dinamakan cepalo itu kan. Cepalo. Ada cepalo. Kita bisa diproses itu kan. Nah, bisa terbalik juga nggak ini? Misalnya dia pakai adatnya pakai apa namanya sistem adatnya dia memakai Saibatin, terus pakaiannya pakaian pepadun. Iya nggak bisa. Nggak bisa juga. Nggak bisa. Aku rasa nggak bisa ya, karena saya nggak masuk di ranah Saibatin ya. Saya masuk di ranah pepadun ya. Khususnya di Margana Tua. Itu tadi udah saya sampaikan. Apabila dia menyebutkan tetangguhnya atas nama tetangguh. Tetangguh itu pernyataan kan. Tetangguh itu begini. Ya? Tetangguh itu laporan. Tetangguh itu laporan. Ketika di muka umum. Di muka tokoh-tokoh adat. Oh, iya. Ketika masyarakat adat itu dikumpulkan, dia menyampaikan sambutan. Sambutan itu mengatasnamakan perwakilan disuruh atau diperintahkan oleh Sultan Darmawan Sultan. Karena saya sebagai rajanya. Begitu. Jadi apapun bentuknya, tetap dia mempergunakan sarana dan prasarana punya saya. Nggak boleh dia pakai sarana dan prasarana dari asal dia itu dari mana, dari Megalo atau dari mana, nggak boleh. Iya, walaupun pepadun sama pepadun walaupun ya. Walaupun dengan pepadun, apalagi dengan Saibatin ataupun dengan suku lain gitu kan. Iya. Karena di mana bumi dipijak di situ lagi dijunjung. Iya juga ya. Iya. Saya menggala nih, ya kan, membuat kegiatan adatnya karena suami saya orang Abung, gitu kan. Harus pakai adat Abung. Gitu. Tapi ketika di Menggala ya harus pakai adat Menggala. Gitu. Itulah kemurahan hati kita ini kan. Terlalu apa sih namanya kalau ininya membuka diri. Tapi tetap pakai aturan. Keteremnya. Kalau di Lampung Menggala itu cara ragem, ingat saya itu. Ya, kalau di maaf salah kalau misalnya salah. Memang begitu ya. Itulah saya tadi rona-rona budaya kita Lampung ini memang cukup banyak sebagai pelangi-pelangi kita, tapi bukan menimbulkan suatu perpecahan. Itu artinya untuk kita menyimpulkan untuk menjadi rasa satu kesatuan dan persatuan itu tadi. Kalau dia satu ya gimana? Walaupun kita ini beragam nih, dengan berbagai apa namanya keindahan ya, keunikan dari yang ada di Lampung, tapi bukan berarti kita harus menyatukan jadi satu kayak susu, ya kan? Diaduk, pakai coklat, pakai apa jadi satu, jadi umpek-umpek ya, bukan begitu juga ya. Walaupun dalam artinya kita pelestarian budaya, artinya kita pengembangan budaya, tapi ya kalau bisa ya harus terpisah. Harus sesuai ya. Kalau kayak gitu malah kita bukannya membesarkan adat kita ya, malah membuat hancur ya. Nggak jelas akhirnya, ini susu, ini coklat, ini apa ya kan. Beda hal kalau ini tadi Sultan bilang show, pertunjukan, kreativitas ya kan. Ya udah campur adukin aja ya. Tapi kalau kita bicara adat, bicara hukum adat, kita bicara aturan. Kita bicara aturan. Jadi ketika kita melanggar aturan, sanksinya ada. Apa cepalo ya? Cepalo itu apa aja sih ini di kita pepadun ini? Di pepadun banyak cepalonya. Kalau kita mau sebutkan pada sore hari ini. Tapi nggak mungkin dipidana ya? Ya, kalau pidana ada unsur pidana. Oh ya? Ada juga unsur pidananya. Kalau dia ada perbuatan yang tidak menyenangkan, itu kan dia bisa masuk ke situ juga kan. Akibat dari cepalo itu, dari pengembangan. Tapi biasanya pakai dau ya? Pakai dau. Nggak bisa, pokoknya selesai semua dengan dau. Janganlah. Nanti sembarang tentang orang-orang punya duit, Sultan, yang penting ada duit nih, gue bayar kan, nggak enak juga gitu. Kalau kita bicara dau itu memang nggak banyak, tapi kan dampak dari dau itu kan apa namanya malu, rasanya malu kan, karena kita tahu kok kita melanggar. Memang dalam hukum apapun bentuknya hukum itu, semua hukum itu ada sanksinya kan. Tapi dalam tanda kutip walaupun tidak berat ya tapi memalukan. Apa yang paling berat di Cepalo di pepadun? Ya boleh juga kalau kita katakan, maaf ya kalau saya pakai bahasanya apa nama selingkuh. Nah itu kan Cepalo yang paling berat. Artinya bisa saja dibuang. Kemudian
bisa aja menimbulkan korban nyawa kan, karena naik pikil itu tadi. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi dah di Lampung. Mudah-mudahan di Lampung tidak terjadi seperti itu. Iya, enggak lah orang Lampung Ya. ini. Nah, tadi saya tambah dikit ini. Tadi kan ditanya tentang masalah struktur panggilan adat. Panggilan ya. Nah, Sultan Darmawan, ini saya Sultan Darmawan. Kalau di bumi saya, di tempat saya ini kan anak yang keempat. Anak yang keempat dari almarhumah buyah saya anak yang keempat, 3 yang di atas saya. Saya punya gelar di tempat saya dulu, sebelum saya begawi, saya cuma dikasih gelar Darmawan dulu. Kemudian sebelum saya ngambil gadis ada namanya jejuluk. Ketika saya lahir di muka bumi, saya ada juluk saya. Juluk itu panggilan sebelum dia nikah. Terus dari mana saja juluk itu? Nah, ini yang harus kita pahami. Juluk itu dari keluarga kita ada. Dari pihak ibu juga ada. Iya. Ya, dari Kelamo. Kemudian dari Lebau juga ada. Yang disebut Lebau boleh dari bapak, boleh dari ibu. Kelamo juga boleh dari keluarga ibu, boleh dari kemaman kita, paman kita, dari bapak kita. Itu namanya ada jejuluk. Jejuluk sebelum kita nikah. Terus setelah kita nikah itu diberi namanya adop. Adop itu, yang diberi adop itu hampir disamakan kalau saya, adop itu diberi dari penyimbang saya, kakak yang tua, atau raja saya, itu yang memberikan adop dengan saya. Ketika saya begawi tahun 95 bersama dengan Profesor Sita Nala Arsad, saya sudah naik menjadi sultan. Berarti adop saya sudah bisa mengadopsi sendiri. Gitu. Tapi tetap sendiri ya. Ya, untuk ke anak saya. Tapi bukan menyampingkan kakak-kakak saya. Tetap saya harus ada izin ataupun silaturahmi dengan mereka. Karena apa? Karena yang namanya adat ini kan dibuat untuk kebaikan. Dilihat untuk suatu keindahan. Kalau kita merasa karena kita sudah merasa mampu dan merasa dapat, lantas kita sehaga-haga semau-mau, rusak dong tatanan rumah tangga kita. Maka saya dari begawi sampai hari ini saya tetap dipanggil orang batin. Walaupun saya sudah bisa dipanggil kanjeng, dipanggil semahan, tapi saya masih menghargai kakak saya. Nah, dia lahir di dunia ini, dia dilahirkan berdasarkan kehendak Allah yang Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tua kalau dia nggak punya adik. Jadi saya harus patuh dan taat dengan beliau. Itu satu. Kedua, jejuluk ataupun adop dari pihak itu juga ada. Saya dari tempat istri saya nikah tahun 84 dengan orang Tanjung Harapan, anak Tuhan. Saya dapat adop, dapat jejuluk dari sana. Adop saya di sana tuan. Tuan apa? Lupa. Saya pokoknya tuan. Dia orang manggil saya tuan-tuan dari pihak istri saya. Di tempat saya dipanggil sultan karena saya sudah begawi kan. Terus ketika saya di kampung saya sultan, saya bisa memakai bendera saya. Karena saya sudah menyelesaikan administrasinya di tahun 95 itu. Secara adat Secara adat. Tapi saya tidak bisa membawa atas nama istri saya. Karena wilayah teritorialnya udah beda. Nah, hukum adat dia ya di sana di Tanjung Harapan. Nah, gitu. Jadi harus terpisah. Terus dari Lebau juga begitu. Nggak bisa saya mempergunakan dari Lebau saya. Karena itu panggilan di orang ke saya. Panggilan kehormatan. Tapi tidak bisa saya pergunakan untuk kepentingan saya. Dalam melaksanakan acara adat di dalam rumah tangga saya nggak bisa. Yang bisa dipergunakan ya pepadun, ya bendera Sultan Darmawan Sultan itu tadi. Nggak boleh ngambil dari keluarga pihak ibu saya atau dari pihak istri saya, nggak bisa. Yang saya pakai adalah dari Sultan Darmawan itu sendiri, termasuk sarana dan prasarana pakaian. Pokok semua itu yang saya pergunakan hanya yang bisa saya pakai yang ada di badan saya. Kenapa? Karena itu ketika saya mempadun, saya nyetih pepadun dengan penyimbang saya, dengan kakak saya yang tua, disaksikan oleh Perwatin Marga itu tadi, itu ada daunnya juga. Nah, ada daunnya juga yang telah dikasihkan kakak saya dengan saya. Pasti ada lebihnya nilainya punya kakak dari saya.
Kalau dia pakai 12, mungkin yang dikasih ke saya 10. Nggak semua 12 itu dikasih ke saya. Yang 10 inilah yang saya pakai. Gitu kan. Nah, terus di tempat istri saya, dia lebih hebat lagi di segala macam. Bisa nggak saya pakai? Nggak bisa dong. Karena wilayah teritorial saya di wilayah saya, bukan di wilayah dia. Terima kasih Ustaz Dermawan atas ilmu pengetahuannya tentang adat Pepadun khususnya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini mendapatkan manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kesimpulannya adalah apapun yang sudah disematkan ke badan kita ini harus kita pergunakan sebagaimana dengan fungsi dan tempatnya. Jangan sampai ibarat sebuah nama ya, nama baik kita yang sudah diberikan oleh para leluhur kita menjadi tidak baik di mata masyarakat seperti itu. Mungkin Setan ada yang ingin ditambahkan untuk Boleh ya, terima kasih buat teman-teman semua ataupun penyimbang untuk hal aja, pemimpin-pemimpin bangsa khususnya di Saibumi Ruwajurai. Kita monggo yuk kita sama-sama dalam menerapkan hukum adat itu dengan yang cara yang benar sesuai dengan keterangan kita masing-masing. Kita tidak saling mengklaim, kemudian kita harus, karena seorang pemimpin harus berjiwa besar, berlapang dada. Ibaratkan kalau pepatah mengatakan seorang pemimpin itu bagaikan laut yang tidak bertepi. Jadi ada ungai julungnya. Ketika kita naik kita siap mundur dan siap narik, siap maju dan siap ini. Jadi jangan terlalu kita harus memakai sifat ego ya, ego kita. Dalam perkembangan suasana dunia yang semakin hebat seperti ini, yuk kita sama-sama menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tidak harus kita pakem dalam situasi di era tahun-tahun sebelumnya karena dunia sudah maju. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum adat, hukum kesepakatan. Gunakan sesuai dengan apa yang sudah disepakati oleh para tokoh-tokoh adatnya. Terima kasih. Saya Novelia Yulistine Sanggam bersama Sultan Dermawan Sultan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.